Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Trimulyani, MPM 2003011129 dari Prodi Ekonomi Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Etika dan Kelayakan Bisnis Islam. Di sini akan membahas 5 bab, yaitu yang bab pertama tentang prinsip-prinsip etika bisnis. Etika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana berperilaku jujur, benar, dan adil. Etika mengajarkan sesuatu yang salah adalah salah dan yang benar adalah benar. Tujuan etika yaitu menilai perilaku manusiawi, berstandarkan moral, dan memberikan ketepatan nasihat tentang bagaimana bertindak yang bermoral pada situasi tertentu. Etika bisnis dapat dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu tahap makro, tahap meso, dan tahap mikro. Tahap makro yaitu etika bisnis yang mempelajari aspek-aspek moral dari sistem ekonomi total. Tahap meso atau menengah, etika bisnis yang mempelajari persoalan etika dalam organisasi. Kemudian ada tahap mikro, memusatkan perhatian pada persoalan individu. Beberapa prinsip etika, yaitu ada prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan tuntunan hati nuraninya. Ada prinsip kejujuran, jadi kejujuran diperlukan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian kontrak. Ada prinsip keadilan, yaitu tindakan memberi keadilan terhadap keterlibatan semua pihak dalam bisnis merupakan praktek keutamaannya. Ada prinsip saling menguntungkan, jadi kegiatan bisnis itu perlu bisnis atau perusahaan memberikan keadaan saling menguntungkan kepada keterlibatan setiap pihak dalam bisnis. Kemudian ada etos bisnis. Etos bisnis yaitu sebuah kelompok dengan kelompok bisnis lainnya dapat berkelainan tergantung dari visi misi yang dimiliki oleh kelompok tersebut. Perhatian pada stakeholder. Jadi, etika bisnis mengarahkan pebisnis untuk selalu memperhatikan kepentingan stakeholder dalam rangka melakukan kegiatan bisnisnya. Stakeholder merupakan kelompok gabungan antara internal dan eksternal. Ada norma etika. Norma etika atau norma sopan santun adalah etika berperilaku bagaimana caranya melakukan segala sesuatu secara terhormat. Kemudian ada norma hukum, adalah norma mengatur bagaimana berperilaku yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. Ada norma moral, mengatur mengenai sikap pola perilaku manusia terhadap manusia lain. Kemudian etika bisnis, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab setiap pebisnis. Maksudnya, setiap pebisnis yang berinteraksi dalam dunia bisnis memiliki tanggung jawab moral kepada siapa mereka melakukan transaksi bisnisnya. Tanggung jawab moral tidak dapat dialihkan kepada orang lain, apalagi dilempahkan pada konsumen. Etika bisnis dan korupsi. Dewan komisaris, direksi, dan karyawan perusahaan dilarang memberikan atau menawarkan hadiah kepada pelanggan atau pejabat pemerintah dengan tujuan mempengaruhi mereka untuk bertindak yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian kita akan masuk ke bab 2. Di bab 2 kita akan membahas tentang dasar dan falsafah etika bisnis Islam. Islam meletakkan dasar kebenarannya dalam Al-Quran, sedangkan falsafah barat dasarnya adalah akal. Dalam Al-Quran terdapat pengertian terhadap penyalahgunaan kekayaan, tetapi tidak dilarang mencari kekayaan dengan cara halal. Akhlak yang baik dalam bisnis, 1 yaitu ada kejujuran, kedua ada amanah atau dapat dipercaya, yang ketiga sifat toleran, yang keempat konsekuen, dan aktivitas bisnis yang terlarang dalam syariah. Ada menghindari transaksi bisnis yang diharamkan agama Islam. Yang kedua, menghindari cara memperoleh dan menggunakan harta secara tidak halal. Yang ketiga, ada persaingan yang tidak fair. Yang keempat, ada pemalsuan atau penipuan. Kemudian, etika pemasaran dalam Islam. Dalam konteks etika, pemasaran yang bernuansa Islami dapat dicari pertimbangan dalam Al-Quran. Al-Quran memberikan 2 persyaratan dalam proses bisnis, yaitu persyaratan horizontal atau kemanusiaan dan persyaratan vertikal atau spiritual.
Kemudian ada dua aspek, yaitu aspek material, yakni mutu bahan, mutu pengobatan, mutu penyajian. Yang kedua ada aspek non-material, mencakup kehalalan, ketaharahan atau higienis, dan keislaman, yakni dalam penyajian. Kemudian ada prinsip bisnis dalam Islam, yaitu ada kejujuran, ada keadilan, barang atau produk yang dijual haruslah barang yang halal, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya. Kemudian tidak ada unsur penipuan. Baik, kemudian kita akan masuk ke bab 3, yaitu konsep pemasaran. Konsep pemasaran yaitu suatu falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Nah, ada 6 konsep pemasaran, yaitu ada konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, kemudian konsep pemasaran sosial, dan yang keenam ada konsep pemasaran global. Kemudian kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Manusia memiliki aneka kebutuhan dan keinginan yang terus-menerus meningkat. Tingkat kebutuhan manusia lebih sedikit dibandingkan dengan keinginan karena keinginan dapat meningkat secara terus-menerus. Keinginan dapat menjadi permintaan jika didukung oleh kemampuan untuk membelinya. Kemudian ada produk. Biasanya kata produk menunjukkan suatu pengertian yang berkaitan dengan objek fisik yang nyata seperti mobil, televisi, minuman, dan lain-lain. Nilai kepuasan. Nilai merupakan konsep penuntun untuk memiliki produk mana yang memuaskan. Pertukaran dan transaksi. Kenyataan bahwa orang mempunyai kebutuhan dan keinginan serta dapat menentukan nilai produk perlu diperhatikan untuk memahami pemasaran. Pemasaran terjadi ketika orang menentukan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginannya dalam cara yang tertentu yang kita sebut dengan pertukaran. Pertukaran merupakan salah satu di antara 4 cara yang dilakukan orang untuk memperoleh produk yang diinginkannya. Yang pertama ada memproduksi sendiri, yang kedua ada dengan paksaan, yang ketiga dengan minta-minta, yang keempat jual beli atau pertukaran. 5 syarat agar terjadi jual beli. 1. Sekurang-kurangnya terdapat 2 orang atau lebih. Yang kedua, masing-masing pihak mempunyai sesuatu yang mungkin bernilai bagi pihak lain. Yang ketiga, setiap pihak mampu berkomunikasi dan mengirimkan sesuatu produk kepada yang lain. Yang keempat, setiap pihak bebas menerima atau menolak tawaran. Yang kelima, setiap pihak percaya bahwa memang tepat atau perlu untuk berhubungan dengan pihak lain. Jika syarat tersebut dipenuhi, maka terjadi jual beli. Jual beli merupakan proses penciptaan nilai. Setelah terjadi jual beli, kedua pihak sama-sama saling beruntung dari sebelumnya. Perdagangan timbal balik berlangsung dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu barter. Barter mencakup pertukaran barang secara langsung tanpa uang, tidak ada pihak ketiga yang ikut terlibat. Kemudian ada persetujuan ganti sebagian. Pembelian kembali dalam produk, kemudian ada pembelian imbal beli, kemudian ada persetujuan perdagangan timbal balik yang lebih kompleks dan melibatkan lebih dari 2 pihak. Kemudian masuk ke bab 4 yaitu pasar, sasaran, dan segmentasi pasar. Pasar adalah hubungan atau pertemuan antara konsumen atau pembeli dengan produsen atau penjual dari suatu produk tertentu. Manajemen pemasaran dapat memandang pasar sebagai satu keseluruhan atau pasar total dan sebagai suatu pasar yang terdiri dari berbagai bagian pasar atau pangsa pasar. Kemudian jenis pasar berdasarkan strukturnya, yaitu ada pasar pesaing sempurna, yang kedua ada pasar pesaing tidak sempurna. Beberapa jenis pasar pesaing tidak sempurna yaitu ada pasar monopoli, pasar monopolitik, dan suatu jenis pasar di mana banyak penjual dan pembeli. Ada pasar penjualan, pasar penjual, dan pasar pemerintah. Kemudian ada pasar barang konsumsi, yaitu barang langsung yang digunakan oleh individu atau anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.
macam-macam jenis barang konsumsi. Yang pertama ada barang convenience. Yang kedua ada barang shopping. Yang ketiga ada barang khusus. Dan yang keempat barang yang tidak bisa dicari. Kemudian segmentasi pasar, yaitu pelayanan serta pemenuhan akan kebutuhan pelanggan sudah semestinya mendapat sesuatu perhatian yang sangat besar serta terus-menerus dari si pemasar. Agar segala sesuatu bisa berjalan dengan efisien dan efektif, maka diperlukan suatu segmentasi pasar yang jelas untuk menempatkan produknya di pasar. Kemudian ada penempatan pasar. Untuk mendapatkan produk di pasar serta mampu diserap oleh konsumen, pemasar harus jeli dalam melihat hal-hal yang diinginkan oleh pelanggan sesuai dengan persepsi serta harapan-harapannya. Kemudian ada tugas manajemen pasar. Manajemen pemasaran mempunyai tugas mengembangkan dan memasarkan produk serta melaksanakan strategi pemasaran untuk melayani kebutuhan konsumen dengan tujuan memperoleh laba. Perbedaan manajemen lama dan baru. Sistem pemasaran lama atau sederhana terdiri atas pasar, beberapa penjual, alat transportasi yang masih primitif, yang biasanya dihela oleh binatang atau manusia, dan fasilitas gudang yang masih sederhana. Sedangkan sistem pemasaran modern terdiri atas jaringan-jaringan organisasi, pemasaran yang kompleks, dan segala fasilitas yang berhubungan dengan pengembangan, promosi, serta distribusi barang dan jasa yang mempunyai nilai sampai bermiliar-miliar dolar setiap tahunnya. Para pelakunya yaitu perusahaan, kemudian pemasok, para perantara pemasaran, dan 4 para pelanggan. Jadi yang kelima ada 5 macam pasar pelanggan, yaitu ada pasar konsumen, pasar industri, pasar jual beli kembali, pasar pemerintah, pasar internasional, dan pasar-pasar lainnya. Kemudian kita masuk ke bab 5, yaitu 8 etika bisnis syariah yang wajib diketahui. Yang pertama yaitu tauhid. Jadi, tauhid secara umum dapat dikatakan sesuatu bentuk sikap atau tindakan yang berpedoman dan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Yang kedua ada prinsip berkeadilan, yaitu mengutamakan kebenaran sesuai dengan aturan, begitu pula dalam berbisnis. Yang ketiga ada kebebasan berkehendak, yaitu menjalankan sebuah bisnis. Masing-masing pelaku bisnis diberikan kebebasan dalam berkehendak menurut tujuan yang ingin dicapainya dengan cara apapun. Yang keempat ada tanggung jawab. Dalam bisnis syariah sangat memperhatikan dan mengatur kebebasan dalam menjalankan kegiatan bisnis dan menentukan tujuan bisnis. Kemudian yang kelima didasari niat baik. Jadi memiliki sebuah niat yang baik dalam berbisnis karena nantinya akan berdampak pada halal atau haram hasil bisnis tersebut. Yang keenam ada tolong menolong. Yang ketujuh ada unsur riba, dan yang kedelapan yaitu tidak berbasis yang haram. Pantangan dalam berbisnis syariah tidak diperbolehkan terlibat dalam segala bentuk kegiatan yang terdapat unsur haram di dalamnya. Kegiatan yang termasuk diharamkan adalah berkaitan dalam rangka memilih jenis usaha, cara menjual atau distribusi, dan pembagian keuntungan bisnis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.